Bisa, Halo? Pak? Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pertanian, Dirjen Pertanian Tanaman Pangan, atas undangannya pada hari ini untuk kita mendiskusikan mengenai tikus. Dari judul untuk bimbingan teknis Propaktani episode 517 ini, alhamdulillah sudah sampai 517 ya. Dengan topik Ayo Kendalikan Tikus, saya spesifik untuk manajemen populasi tikus ya. Jadi intinya memang bioekologi dan pengelolaan. Pengelolaan itu adalah manajemen. Nah, sebagai dasar ini pernah saya sampaikan pada webinar sebelumnya, tapi saya tambahkan satu kata kunci ya, bahwa pada relief Candi Borobudur yang dibangun di abad ke-9 Masehi di Magelang, Jawa Tengah, itu sudah ditunjukkan oleh masyarakat situ bahwa tikus sudah menjadi hama padi. Ya, di situ ada petani yang sedang istirahat di saung, rumah di sawah. Ada anjing yang sejak dulu memang sudah diminta oleh petani untuk berburu tikus. Kemudian di tengah ada tanaman padi, di bagian pangkal batangnya ada tikus sawah. Kemudian ada warga masyarakat kelas atas dan warga biasa, serta ada lumbung padi atau penyimpanan. Nah, kata kuncinya di situ saya tunjukkan di bawahnya. Tikus melawan setiap tindakan pengendalian yang kita lakukan. Artinya apa? Tikus survive sejak dulu sampai sekarang, bahkan hingga kiamat besar, insya Allah. Yang namanya hama, baik tikus maupun serangga, termasuk penyakit dan gulma, itu survive. Tidak akan pernah bisa dihabisi. Ya. Sehingga kita harus pintar-pintar mengelola, ya, memanage populasi tikus. Oke. Nanti di belakang saya jelaskan lagi bagaimana tikus melawan setiap usaha yang kita lakukan. Oke. Ini secara singkat saya tunjukkan beberapa jenis tikus, mulai dari wirok besar, Bandicota indica, tikus got, atau tikus riul, atau tikus Norway, atau tikus coklat, atau tikus umum, Rattus norvegicus. Ini buat masyarakat awam sering keliru membedakannya dengan Bandicota indica. Ya. Padahal ini habitatnya di lahan kering, tidak pernah di perkotaan, sementara yang tikus got ini habitatnya di perkotaan. Ya. Jarang ditemukan di pertanian. Oke. Ini di permukiman tempat tinggal kita, tikus rumah, tikus atap, tikus kapal, tikus hitam, ada beberapa nama untuk spesies Rattus tanezumi dengan nama lama Rattus diarbii. Ya. Ini di perkebunan sawit, tikus pohon, tikus semak, tikus belukar, tikus kebun, tikus sawit dengan nama spesies Rattus theomanicus dengan nama lama Rattus rokuei. Ini di sawah, ini yang menjadi permasalahan kita semua. Sebagian besar ibu bapak yang ada di sini yaitu tikus sawah Rattus argentiventer dengan nama lama Rattus brevicaudatus. Ya. Jadi kenapa saya kasih nama lama? Karena dulu ya masih tahun 1900-an awal, ketiga spesies ini, tikus rumah, tikus pohon, tikus sawah, dulu namanya adalah Rattus dengan subspesies yang berbeda-beda. Tapi kemudian dalam perkembangan taksonominya diubah menjadi nama spesies. Jadi statusnya naik dari subspesies menjadi spesies. Kita nyebutnya spesies sibling. Ya. Spesies sibling yang dulunya dulunya satu spesies, tapi diubah menjadi 3 spesies, tapi tetap dia merupakan satu gen kromosom yang sangat berdekatan, sehingga kalau ditanya bisa kawin nggak sesama spesies ini bisa, ya. Tapi potensi reproduksinya tidak optimal dibandingkan dengan kalau dia kawin dengan sesama spesies. Oke. Berikutnya mencit ini relatif sedikit ya. Di Indonesia relatif tidak menjadi masalah. Tapi di negara tetangga Australia ini yang paling merusak mencit rumah, Mus musculus. Mickey Mouse ini ya. Curut rumah ini sering kita temui baik di perkotaan maupun di perdesaan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang bukan tikus tapi
insektivora atau pemakan insekta, ya, yang dia memiliki toksin. Jadi di air liurnya itu ada toksin yang membuat mangsanya lumpuh seperti zombie. Jadi mangsanya nggak mati karena toksin itu, tapi juga nggak hidup. Jadi seperti mayat hidup. Ini tujuannya supaya dia mendapatkan makanan dalam bentuk segar, seperti kalau kita menyimpan daging di dalam kulkas, gitu ya. Karena curut nggak punya kulkas, jadi dia menyimpan mangsanya di sarangnya dalam keadaan tidak hidup, tidak mati, dan tidak hidup. Ini yang menarik. Oke, morfologi tikus. Kita bicara kerangka tikus saja, yang elastis, lentur, sehingga mudah ditekuk ke bawah, ya, digepengkan, ya. Jadi celah kecil itu begitu tengkorak tikus masuk, badannya ikut masuk semua, gitu ya. Dan ekor yang panjang itu membantu untuk balancing, keseimbangan waktu tikus ini memanjat, juga untuk berkomunikasi dan untuk mengatur suhu tubuh. Nah, ini berbeda dengan mamalia atau hewan menyusui yang lain, ya, yang ekornya memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Oke, ini gigi. Nah, ini yang paling penting untuk kerusakan oleh tikus. Ya. Di mana gigi seri tumbuh terus, kita paham semua, sehingga gigi seri atau insisiva itu harus dikerat supaya tidak tumbuh memanjang. Ya, di gambar kanan atas dan kanan bawah. Kemudian gambar kiri itu geraham. Geraham yang jumlahnya hanya 3 dikali 4 sisi rahang. Kiri kanan, atas bawah. Jadi geraham hanya 12. Ditambah gigi seri 4 berarti hanya 16. 16-nya ini hanya setengah gigi manusia. Gigi kita manusia 32. Tapi Tuhan ciptakan gigi yang lebih sedikit dibandingkan manusia ini sangat efektif dalam mengunyah makanan untuk pencernaan awal secara mekanis di dalam mulutnya. Oke, nah saya langsung masuk ke manajemen, rodent pest management. Kata kuncinya 3. 1, integratif, keterpaduan. Keterpaduan berbagai metode pengendalian tikus, ya, mulai dari sanitasi, kultur teknis, fisik mekanis, biologi, kimia, yang kita padukan. Terpadu. Jadi satu sama lain yang kompatibel, yang dapat kita satukan, kita padukan. Tapi kalau tidak bisa kita padukan, tidak mungkin, ya, seperti pengendalian kimia dengan biologi. Ya, kita takut musuh alaminya akan mati, maka kita tidak perlu memadukan seluruh metode pengendalian ini yang dapat kita padukan. Nah, di sawah, tanaman padi, tanaman palawija, dan sebagainya, juga integratif ini merupakan keterpaduan untuk pengendalian seluruh hama penyakit gulma. Ya. Mulai dari serangga, tungau, keong, sampai penyakit, sampai gulma, itu kita padukan keseluruhan. Jadi tidak mungkin kita pisahkan satu sama lain. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah together, kebersamaan. Nah, ini di sawah sangat mungkin kita lakukan kebersamaan dalam pengelolaan manajemen populasi. Nomor 2, penggabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk keberhasilan. Ya. Jadi tidak mungkin petani mengendalikan sendiri-sendiri, hasilnya sukses, tidak mungkin. Yang ketiga, prinsipnya adalah continuously, keberlanjutan. Jadi tidak mungkin kita sekarang melakukan pengendalian, kemudian bulan depan istirahat, atau musim tanam berikutnya tidak melakukan pengendalian. Itu tidak mungkin. Yang namanya hama penyakit gulma itu selalu setiap musim tanam. Ya. Bahkan bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, dia selalu mengancam. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, keterpaduan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Ini 3 kunci utama. Ya, kalau tidak kita lakukan ketiganya ini, ya, sulit kita mendapatkan hasil optimal. Oke. Nah, ini mungkin saya perkenalkan satu manajemen populasi tikus yang non-chemical tapi toksik, ya, yaitu Sarcosistis singaporensis. Ini adalah protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang kalau dimakan oleh tikus membuat tikusnya mati. Dan di sini tikusnya
harus dimakan oleh ular piton supaya protozoanya itu bisa berkembang biak. Karena kalau tikusnya mati, tidak dimakan oleh piton, protozoa ini ikut mati. Dan ini sudah diaplikasikan di perkebunan sawit. Cukup efektif, tapi harganya masih mahal. Ya, sehingga masih kalah bersaing dengan rodentisida yang kimia yang dijual bebas di pasaran. Oke. Di sawah ini memang belum dicoba, apalagi di permukiman, ya, karena kita masih perlu menguji bahaya sarkocistis ini terhadap manusia. Yang di bawah sebaliknya adalah manajemen kimia, tapi non-toksik karena tidak mengandung racun. Ya. Ini salah satu nama dagang yang sudah saya uji di IPB. Ya. Hasilnya memang tidak terlalu bagus karena tikusnya nggak begitu suka. Ya. Tikusnya nggak begitu suka umpan ini ya. Jadi umpan ini kalau dimakan oleh tikus, umpan ini terbuat dari, bisa kita lihat ya, selulosa yang didapatkan dari tongkol jagung yang sudah dihancurkan, broken corn cobs, wax lilin, cereal flour, tepung serealia, edible oil, sweetening agent, dan sodium salt. Garam itu untuk penyedap, bahan pemanis juga buat penyedap, minyak yang kita konsumsi itu juga menjadi penyedap untuk umpan beracun tikus. Ini sudah saya uji, memang tikus yang makan akan mati, tapi tidak semua tikus mati karena tikusnya nggak begitu suka. Saya lebih suka puasa nggak makan ini daripada harus makan rodentisida yang tidak toksik. Ini disebut non-toxic rat bait. Ya, ini sehingga mungkin belum beredar luas di pasaran ya, karena perusahaannya juga harus improve, memperbaiki, meningkatkan kualitas rodentisida ini sehingga disukai oleh tikus. Oke. Lanjut, ini adalah kultur teknis, secara agronomis, cara budidaya tanaman ya, yang kita sudah kenal yaitu trap crop. Trap crop itu sebetulnya tanaman perangkap yang mengundang. Ya. Tapi untuk serangga hama, ibu bapak kenal ada istilah push-pull system ya. Push itu mendorong ya, maksudnya repelen, mengusir hama dari suatu habitat supaya hamanya tidak mendekat. Tapi pull itu menarik ya, biasanya trap. Apakah dalam bentuk trap crop atau dalam bentuk rat trap, itu biasanya menarik. Itu untuk serangga hama, petani bisa mengkombinasikan antara push maupun pull ini. Tapi untuk tikus di sawah, itu kalau kita umumnya pull dengan trap crop, ya, itu kita tidak bisa kombinasikan dengan push. Ya. Tidak bisa sekaligus push-pull di dalam suatu hamparan padi dengan TBS ini. Ini bisa kita diskusikan. Selanjutnya, ini yang sudah Ibu Bapak kenal ya, tumpang sari, padi gogo dengan palawija, kemudian sistem surjan, padi sawah dengan pohon buah-buahan, bisa jeruk, bisa mangga, bisa yang lainnya. Kemudian jajar logowo, bisa 21, 31 dan seterusnya. Bisa tanam serempak, ya, ini di Pantura Jawa Barat, hukumnya wajib ya, tanam serempak. Dan bisa dijadikan agroekowisata. Ini salah satu desa di Ciasem, Subang, di mana kami menempatkan mahasiswa KKN IPB saat ini, bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Kepala desanya berniat untuk mengembangkan agroekowisata di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Kita sudah melihat banyak sekali di beberapa wilayah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Bogor juga banyak. Sawah dijadikan hamparan agroekowisata. Oke. Ini sanitasi bersih lingkungan dengan pengendalian gulma. Ini Ibu Bapak sudah sangat familiar berbagai jenis gulma dan cara mekanis yang paling sering dilakukan. Ini di permukiman. Nah, saya juga diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk ikut menanggulangi tikus di permukiman. Ya, saya pernah pergi ke beberapa provinsi, beberapa kota di tanah air, dari Aceh sampai Papua, untuk eliminir karena tikus di permukiman itu menjadi reservoir atau sumber penyakit
apakah pes atau leptospirosis atau hantavirus. Bagaimana lingkungan yang buruk akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk tikus. Ini di perkebunan sawit. Ya, saya juga beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di perkebunan sawit, karena hama utama di sana adalah tikus kebun, tikus pohon. Bagaimana kita bersih lingkungan untuk kebun sawit. Nah, ini kita mudah membicarakan, tapi sulit untuk mengaplikasikan, kecuali kebun sawit yang besar, dengan modal besar. Oke, ini cara fisik mekanis yang sekarang dikembangkan adalah Internet of Things. Ya, Ibu Bapak pasti pernah mendengar ya. Bagaimana kita mengaplikasikan, ya, mengintegrasikan HP kita dengan suatu aplikasi yang tujuannya untuk mendeteksi trap atau perangkap yang berhasil menangkap tikus. Ini sudah diuji cobakan di perkotaan, di Jakarta. Sudah mulai. Tapi untuk tikus sawah ini masih butuh biaya yang lumayan. Jadi dimulai dari permukiman dulu, industri. Kemudian sinar laser untuk menembak tikus berdasarkan gerakan tikus. Ini di negara maju ya, Eropa, Amerika, mereka sudah mulai menguji coba. Tapi tentu saja membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi harus kita. Nah, yang di kanan itu saya dapat dari internet, Rapmori, Ratus Fall Trap. Jadi perangkap jatuhan untuk tikus dengan modifikasi teri, terinya sebagai umpan ya. Jadi ember yang ditanam di tanah di sekitar sawah. Terinya ngundang tikus, kemudian tikusnya masuk, kemudian menginjak bagian yang berwarna coklat tengah ini, yang bisa menjatuhkan tikus ke dalam ember tersebut. Ini di serangga juga sudah banyak diterapkan ya, pitfall trap untuk serangga merayap di permukaan tanah. Biological control dengan Tito Alba yang saya perhatikan di beberapa wilayah kabupaten di Pulau Jawa itu sudah mulai dikembangkan ya. Di Subang sudah mulai saya perhatikan tuh, di Indramayu, Cirebon sampai ke Jawa Tengah ya, Demak, kemudian Kebumen, kemudian di Jawa Timur sampai ke Banyuwangi itu sudah mulai dikembangkan Tito Alba di persawahan ya. Ini tentu saja membutuhkan effort, usaha yang lumayan. Ya. Dan yang predator lain adalah Herpestes javanicus ya. Sejenis musang, ini garangan ya. Ganggarangan atau garangan. Dia sangat karnivor. Ya. Kalau musang itu omnivor. Dan ular tikus Diasporos. Ini patogen sarkocistis yang dijelaskan di depan tadi. Dan terakhir untuk chemical, ini mulai dari umpan beracun, asap beracun, bahan penarik, bahan penolak, dan bahan pemandul. Yang kelima itu sulit, masih sangat sulit. Tapi yang 1, 2, 3, 4 sudah bisa kita aplikasikan. Nah, ini yang saya ulas ya, bahan aktif yang paling atas ini ya. Ada racun akut, ada racun kronis, ada botanical rodenticides. Nah, saya pernah ikut itu Propak Tani pada waktu seorang petani di Jawa Tengah ya, di sekitar Solo, membuat umpan beracun tikus ya, dari gadung, bisa juga dari singkong pahit, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan lain yang sifatnya bisa meracuni tikus. Ini secara prinsip oke, bagus, sangat bagus, karena petani kita dukung untuk berkreasi, ya, inovasi di lapangan. Tapi harus diingat bahwa tikus itu sifatnya melawan. Kalau toh awalnya tikus makan mati, tapi belum tentu tikus yang tersisa mau makan juga. Bahkan dia nggak akan mati karena dia nggak mau makan. Atau makannya hanya sedikit ya. Hanya makan sedikit, indera perasa tikus yang sangat sensitif membuatnya dia tinggal. Karena di lapangan itu banyak tersedia makanan yang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Saya sangat mendukung ini petani untuk berkreasi agar tidak tergantung pada industri pestisida. Ya. Bukan kita anti industri pestisida ya. Kita juga mendukung selama itu kita bisa bekerja sama ya, bersimbiosis mutualisme.
Tapi kalau petani berkreasi itu lebih bagus lagi. Menghasilkan beberapa pestisida, baik botanikal atau pestisida nabati, maupun mikroorganisme. Nah, ini saya paham ini banyak petani yang sudah berkreasi untuk menghasilkan pupuk cair atau hormon tanaman atau bahan apapun yang mengandung mikroorganisme. Kita dukung bersama-sama. Nah, selain itu banyak juga nih racun yang non legal, ilegal. Karena racun tikus atau racun serangga itu kan harus diuji. Apakah oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian, harus diuji di tingkat laboratorium atau semi lapangan atau tingkat lapangan. Nah, banyak racun tikus yang tidak pernah diuji seperti contoh-contoh ini nih. Bahkan ada racun tikus dan celeng. Ini memang sangat toksik, tapi juga sangat berbahaya kalau konsumen menggunakan tidak hati-hati, ya. Tidak menggunakan sarung tangan, atau setelah aplikasi ini tidak cuci tangan, ya, langsung makan minum, itu sangat fatal. Ya. Ini selalu saya tekankan untuk mahasiswa IPB, untuk klien dimanapun mereka berada, jangan gunakan racun tikus sembarangan. Ini justru yang banyak dijual ini karena harganya murah, gampang mendapatkannya di pasar tradisional, ya, dan efektif, cespleng, tikusnya langsung mati. Nah, ini harus berhati-hati. Ini fumigasi, asap beracun, emposan yang sudah sangat petani kenal, saya skip saja. Ini atraktan dan repelen, ini lebih di permukiman, di rumah. Kalau di sawah ini agak sulit ya. Apakah repelen kita gunakan kulit rusa di Eropa ya. Sulfur kapur, kerosin itu minyak tanah ya. Bisa untuk mengusir tikus, tapi ini kita gunakan di permukiman. Atau bakterisida karbol, atau minyak peppermint. Saya pernah menguji itu beberapa minyak peppermint ya, dari pinus, dari kayu putih, dari daun mint, ya, itu bisa mengusir tikus. Tapi sekali lagi sifat pengusirannya sementara, karena tikus apa? Melawan. Sehari tikus terganggu terusir. Hari kedua dia mulai mendekat. Hari ketiga dia sudah tidak terusir lagi. Itulah perilaku tikus yang tidak kita dapatkan pada serangga. Serangga itu sekali terusir, butuh waktu lama dia untuk bisa adaptasi kembali lagi. Tapi tikus hanya butuh waktu 2, 3, 4 hari saja, sudah balik lagi. Gitu ya. Termasuk mengusir dengan menggunakan suara-suara. Ya, apakah elektronik, gelombang elektromagnetik, suara ultrasonik, atau cahaya ultraviolet, itu sifatnya hanya sementara. Oke, nah, untuk presentasi ini saya tutup dengan 3 faktor yang kita kaji kaitannya dengan manajemen tikus. Pertama adalah faktor ekologi atau human. Human itu kaitannya dengan perikemanusiaan. Di sini perikehewanan. Jadi nomor 1, kita sudah paham. Manajemen tikus harus ramah lingkungan, tidak merusak. 2, harus kompatibel. Tadi sudah saya sebutkan. Kompatibel dengan OPT yang lain, kompatibel dengan manajemen tanaman. Yang ketiga, musuh alami, predator atau patogen harus aman untuk non-target animal, non-target spesies, terutama manusia. Ya. Ini yang harus diperhatikan, dan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, itu juga sangat concern dengan pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian tikus. Kalau serangga, itu berbeda ya. Karena serangga, banyak patogen serangga yang aman untuk manusia. Tapi untuk tikus tidak. Yang nomor 3. Dan yang keempat, ini mungkin relatif baru ya. Intervensi kita manusia dalam manajemen tikus harus memperhatikan animal welfare. Nah, atau perikemanusiaan hewan, atau perikehewanan yang tidak menyakiti tikus. Ini sudah lama dikembangkan di Eropa, Amerika, dan Indonesia mau nggak mau harus ikut ini. Contohnya, perangkap atau jebakan tikus dengan lem. Sudah dilarang di UK. UK itu Inggris. Karena dianggap menyiksa tikus. Tidak langsung mematikan tikus. Atau racun kronis, antikoagulan. Sudah dilarang di US, di Amerika. Karena tikus mati pelan-pelan tanpa dia sadari. Jadi tikus itu matinya yang cepat. Gitu ya. Kalau trap juga dengan jebakan yang snap trap. Yang death trap. Yang begitu tikus kejepret, hanya hitungan menit,
tidak sampai 1 jam tikusnya sudah mati. Itu dianggap lebih berperi kehewanan, gitu ya. Tidak menyakiti. Ini juga berlaku, kita paham semua ya, untuk apa? Kurban. Nah, kurban itu kita sudah paham menggunakan pisau yang sangat tajam, dengan sekali irisan, tarikan, hewan kurban sudah langsung mati karena darahnya mengucur. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul. Kita semua sudah paham. Ternyata untuk hama pun demikian. Tapi tidak berlaku untuk serangga ya, karena untuk serangga dia tidak punya sistem rasa sakit. Serangga itu nggak punya rasa sakit. Tapi tikus sama dengan kita mamalia dia punya. Jadi nomor 4, silakan kita diskusikan. Yang selanjutnya faktor ekonomika. Ini sudah paham semua ya, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan tikus harus di bawah kehilangan hasil. Ya. Itu berarti kita melihat BC rasio. Benefit per cost ratio. Ya. Jangan sampai biaya pengendaliannya tinggi. Atau harga perangkap, atau harga repelen, atau harga predator, harga patogen, ya, atau rodentisida itu harus terjangkau. Ya. Dan kekuatan bahan atau alat yang digunakan itu harus memperhitungkan biaya ini. Karena kita percaya ada duit, ada barang. Ya, kalau barangnya harganya murah, ya kualitasnya rendah. Atau menjadikan tikus sebagai bisnis, sebagai alternatif income. Ya. Beberapa wilayah di Indramayu, Cirebon itu dulu tikus-tikus kan digunakan untuk pakan lele, pakan bebek. Ya. Di Subang juga saya perhatikan, apakah ini bisa dijadikan alternatif income. Dan yang terakhir, sosiokultural dalam masyarakat kita di Jawa maupun luar Jawa. Jadi manajemen tikus harus dapat diterima oleh masyarakat setempat. Tidak bertentangan dengan keyakinan atau agama masyarakat setempat. Karena seperti di India, Hindu, itu dia ada yang menganggap tikus sebagai dewa, dewa tikus. Nggak boleh dibunuh, gitu ya. Sama seperti dia menghormati sapi sebagai hewan suci. Kemudian yang ketiga, memberi dampak sosial positif bagi kehidupan masyarakat. Contohnya di sebagian masyarakat pantai selatan Pulau Jawa tidak berani membunuh tikus dengan racun karena dianggapnya tikus yang tersisa akan balas dendam. Jadi mereka lebih memanfaatkan musuh alami. Ini bagus. Tapi secara alami, musuh alami predator patogen tikus itu tidak mampu mengendalikan tikus dengan cepat. Kalau yang cepat, ya racun atau geropyokan, berburu bersama-sama. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi, tapi juga harus masuk ke dalam budaya masyarakat setempat, apalagi yang di tradisional ya, apakah Baduy atau Dayak atau seluruh wilayah Nusantara ini, kita punya kekhasan dalam budaya yang harus kita hormati, dan hubungannya nanti dalam pengendalian hama penyakit, termasuk tikus di dalamnya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menimbulkan diskusi untuk siang hari ini. Saya sangat suka jika ada ibu bapak yang bertanya untuk kita diskusi, akan menambah wawasan keilmuan kita menghadapi pertikusan di Nusantara. Saya stop share, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.